Puji nama Tuhan, selamat kita berjumpa kembali pada renungan kita hari ini. Saya berharap kita semuanya ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat saat ini, saya juga dalam keadaan sehat. Itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dari hari ini ke hari yang lain. Kekuatannya tidak pernah habis, dilimpahkan kepada orang yang selalu berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira 15 tahun yang lalu saya pernah menjadi seorang guru di Sumatera sana, di daerah Medan, tepatnya di Tebing Tinggi. Nah, kebetulan Bapak Ibu Saudara sekalian, kebetulan saya adalah guru bahasa Inggris. Untuk mengajar bahasa Inggris tentunya perlu listen and repeat, mendengarkan dan menirukan. Itu yang selalu saya ajarkan kepada anak-anak murid saya. Apabila dia mengucapkan salah, saya akan selalu berulang-ulang untuk menirukan sehingga pengucapannya itu adalah tepat. Demikian juga pada saat kita punya anak yang masih kecil yang belum bisa bicara, kita akan melatih anak kita untuk berbicara dengan baik. Suatu misal dia belum bisa mengucapkan mama, kita akan terus-terus mengulangi mama, mama, sampai anak itu bisa mengucapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berkaitan dengan pendengaran. Kalau pendengaran kita baik, maka kita akan bisa merepeat, mengulangi dengan baik juga. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan, kalau pendengaran kita tidak fokus, kalau pendengaran kita tidak konsentrasi dengan apa yang diucapkan, maka lidah kita juga tidak pas mengucapkannya. Seperti pada saat saya mengajar bahasa Inggris dan sekarang saya masih mengajar anak-anak kecil, saya selalu mengatakan listen and repeat, dengarkan dan tirukan, dengarkan dan tirukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan, renungan kita hari ini, saya beri tema telinga seorang murid, atau saya bisa lengkapi dengan lidah dan telinga seorang murid. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca di dalam kitab Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya ulang kembali, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata lidah dan telinga itu berhubungan. Lidah dan telinga itu berhubungan. Maaf kalau ada yang mengatakan bisu tuli, berarti itu gandengannya, bisu dan tuli. Kenapa dia bisu? Dia tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh seseorang. Ya, jadi dikatakan bisu tuli, tidak bisa mendengar dengan baik dan tidak bisa berbicara dengan baik. Seorang murid itu harus ada kaitannya dengan guru. Tidak ada murid kalau tidak ada guru. Tidak ada guru kalau tidak ada murid. Jadi murid dan guru ini selalu berhubungan, selalu take and give, memberi dan menerima. Guru memberi sesuatu untuk didengarkan, murid mendengarkan untuk ditirukan. Ya. Seorang murid biasanya menirukan apa kata gurunya. Seorang murid itu memberikan telinga yang baik untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, guru besar kita adalah Tuhan Yesus. Dia selalu mengajarkan kepada kita hal-hal yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kali kita mendengarkan pengajaran-pengajarannya, maka pengajaran itu masuk ke telinga dan kemudian membuat kita bisa berbicara sesuai dengan apa yang diajarkan. Kalau guru besar kita, Tuhan Yesus, itu mengajarkan kita kepada hal-hal yang baik, tentu saja mulut kita akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Sama dengan seperti yang saya katakan tadi. Pada saat saya mengajar bahasa Inggris, saya selalu listen and repeat, dengarkan dan tirukan, sampai lafalnya benar. Demikian juga Tuhan mengajarkan kepada kita, dengarkan dulu firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, barulah kita bisa memperkatakan hal-hal yang baik. Pada saat firman Tuhan masuk ke telinga kita, firman Tuhan akan bekerja di dalam hati kita. Kemudian kita melakukan firman Tuhan, dan dari mulut kita, kita akan menjadi lidah seorang murid. Di sini dikatakan adalah lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Bagaimana kita memberi semangat kepada orang yang letih lesu kalau lidah kita itu tidak dilatih, kalau lidah kita, mulut kita itu tidak terlatih dengan mendengar hal-hal yang baik. Ya, renungan yang lalu, positive thinking, mengatakan bahwa kita tuh harus berpikir yang baik-baik, yang sedap didengar. Apa yang sedap didengar? Yaitu firman Tuhan. Kita sediakan telinga kita seperti telinga seorang murid yang siap untuk mendengarkan setiap ajaran-ajaran dari firman Tuhan. Dan dari situlah maka Tuhan akan mengaruniakan kita lidah seorang murid juga. Jadi seorang murid itu selalu mengikuti apa kata gurunya. Lidah dan telinga itu sangat erat hubungannya. Kita bisa memperkatakan yang baik kalau kita mendengar hal-hal yang baik. Ya. Kita mau tahu sekarang bagaimana kalau kita mengatakan aku tidak bisa, aku tidak sanggup, aku tidak bisa ngomong. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Musa pada Keluaran 4 ayat yang ke-11. Kita lihat pada Keluaran 4 ayat yang ke-11. Ya. Dikatakan demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tidak ada alasan untuk kita tidak dapat berkata apa-apa. Selama kita masih bisa berbicara dengan baik, selama kita masih diizinkan Tuhan untuk berbicara. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyertai lidah kita untuk mengabarkan kabar baik, untuk memberi kekuatan kepada yang letih lesu, untuk menguatkan orang yang lemah, untuk menjadi berkat bagi orang dengan lidah yang Tuhan sudah urapi dengan firman Tuhan. Itu sebabnya sediakan telinga untuk menjadi telinga seorang murid, sehingga kita sanggup berkata-kata. Tidak ada alasan Tuhan aku tidak bisa bersaksi. Tetapi dengan tingkah laku kita, dengan perilaku kita, kita sanggup untuk menguatkan orang yang dalam kelemahan. Tuhan pasti menyertai kita. Kalau kita sudah diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka dengan sendirinya kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu katakan kepada jemaat, coba setiap kali berdoa,
apalagi pada pagi hari sebelum kita memulai aktivitas kita. Pada akhir doa saya selalu mengatakan, Tuhan, kendalikan setiap panca indraku, sehingga aku boleh berbuat, berperilaku, berkata-kata, menyenangkan hati orang lain, amat lebih menyenangkan hati Tuhan. Kita akan dipimpin lidah kita menjadi lidah seorang murid yang fasih, lidah seorang murid yang diurapi oleh Tuhan. Karena firman Tuhan itu sudah kita dengar dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Itu mengenai lidah. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menjadi lidah seorang murid. Yang kedua, kita melihat bagaimana telinga seorang murid. Kita baca di dalam Ayub 36. Kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-36. Ya. Ayub pasal 36 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayub pasal 36 ayat yang ke-10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Saya lanjutkan dengan ayat 12. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengaruniakan telinga bagi kita untuk mendengar dan takluk. Jikalau mereka mendengar dan takluk akan firman Tuhan, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Artinya apa? Pada saat telinga kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita taat akan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan beruntung. Ya. Itu sebabnya sediakan telinga menjadi telinga seorang murid yang dengar-dengaran. Kalau orang dulu mengatakan dengar-dengaran, artinya apa? Mendengar akan suara Tuhan, menurut akan firman Tuhan, melakukan apa kata firman Tuhan, sehingga hidup kita beruntung. Hidup kita menjadi hidup yang mujur. Kita akan selalu dibela Tuhan. Dan pada saat firman itu bekerja di dalam hati kita, maka kembali lagi kita akan dikaruniai oleh Tuhan menjadi lidah seorang murid juga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mengatakan yang baik-baik. Mari kita selalu memperkatakan untuk menguatkan hati orang lain, untuk menegakkan orang yang letih lesu. Karena kita sudah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan hatimu, berikan telingamu, buka telinga seperti telinga seorang murid. Ya. Saya kalau mengajar dulu, kalau ada yang menoleh sana kemari, saya selalu tegur. Ya. Kenapa? Supaya dia bisa dengar apa yang saya ucapkan. Demikian juga Tuhan Yesus. Saat dia mengajar melalui firman Tuhan, hendaklah kita dengar-dengaran, hendaklah kita mempunyai telinga seorang murid, sehingga kita kelak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 itu dikatakan bahwa kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu sama dengan kita menipu diri sendiri. Jadi tidak cukup dengan mendengar, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan sehingga ada hasilnya. Hasilnya apa? Kita punya lidah seorang murid. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, sama dengan kita
menipu diri sendiri. Kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tetapi kita tidak melakukannya. Jadi tidak cukup dengan dengar-dengaran, mendengar saja, tetapi harus dengar-dengaran. Berbeda. Mendengar dengan dengar-dengaran itu berbeda. Mendengar itu hanya mendengar saja, tetapi dengar-dengaran itu berarti mendengar dan melakukan. Itu sebabnya kita belajar untuk melakukannya, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai penutup, saya mau baca di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ya. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Ini janji Tuhan kepada orang yang mendengar dan melakukan. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Melakukan dengan setia artinya terus-menerus melakukan firman Tuhan dengan tidak melihat keadaan, tidak melihat situasi. Apapun yang terjadi, kita tetap melakukan firman Tuhan. Ada orang yang karena keadaannya, karena situasi yang menghimpitnya, dia tidak mau setia lagi kepada Tuhan. Tetapi mari kita melakukan firman Tuhan dengan setia, dengan terus-menerus sampai Tuhan memanggil kita. Kita mau belajar tetap setia melakukan firman Tuhan. Janji Tuhan apa? Tuhan tidak akan menjadikan ekor, tapi Tuhan menjadikan kepala. Bukan berarti kita semua menjadi direktur, bukan berarti kita semua menjadi presiden, bukan. Tetapi Tuhan tidak menjadikan ekor, tetapi menjadikan kepala. Artinya apa? Artinya karier kita terus menanjak. Kalau pelayanan kita terus menanjak. Kalau kita seorang karyawan, maka pekerjaan kita akan terus menanjak. Karier kita akan terus menanjak. Itu artinya dia tidak akan menjadikan ekor, tetapi dia akan menjadikan kepala. Kamu tidak turun, tetapi kamu naik, katanya. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Baik, setiap segi ekonomi, barangkali sekali saat kita diberhadapkan pada ekonomi yang merosot. Tetapi tidak terus-terusan, karena tangan Tuhan memegang kita, sehingga kita boleh tegak kembali. Orang lain boleh kolaps, orang lain boleh hancur, orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan boleh mengalami kegagalan yang terus-menerus dan tidak akan bangkit lagi. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan dengan setia, dia tidak akan turun, tetapi dia tetap naik. Amin. Puji nama Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Asalkan kita tetap melakukan firman Tuhan dengan setia. Ya, saya akan ulangi. Engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, lakukanlah dengan setia. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Jangan cemas, jangan takut menghadapi situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Asalkan kita tetap melakukan firman Tuhan. Miliki telinga seorang murid dan miliki juga lidah seorang murid. Maka kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita sanggup menguatkan orang lain yang lemah. Kita sanggup memulihkan orang yang lebih lesu. Sebab Tuhan sudah menyertai setiap lidah kita untuk mengatakannya. Tuhan sudah pemimpin kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan renungan hari ini sangat memberkati kita. Baiklah, kita mau berusaha untuk menjadi telinga seorang murid, sehingga kita tetap dengar-dengaran akan perintah Tuhan, dan kita akan memiliki janji yang Tuhan berikan kepada kita. Saya berharap renungan kali ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya tetap berharap kita semuanya tetap di dalam perlindungan Tuhan.
Saya tetap berdoa buat Bapak Ibu semuanya supaya kita tetap memiliki tubuh yang sehat. Ya, virus corona belum lenyap dari muka bumi, tetapi kita juga mempunyai hikmat untuk menjaga diri kita seperti yang kita bisa lakukan, misalnya menggunakan masker kalau kita pergi kemana-mana, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tetap patuhi protokol dari pemerintah dan tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Tetap doakan pelayanan kami supaya Tuhan tetap segera menyediakan tempat untuk ibadah yang layak. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mendoakan kami, dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap mendoakan, kita tetap bergandengan tangan. Tuhan akan selalu memberkati. Puji nama Tuhan, haleluya.